Ya, lagi-lagi ini ajang Formula E atau Jakarta E-Prix kembali disorot. Bukan mengenai pembangunan. Kali ini lagi-lagi soal sponsor ketika ada mejeng logo perusahaan bir terkemuka yang ternyata mensponsori ajang Formula E. Langsung mulai ini pro dan kontra. Hei Pak Anies Baswedan, kenapa itu kok disponsori bir? Haram! Sampai itu calon presiden. Formula E membuat pecah di kalangan pendukung Anies Baswedan. Pasalnya sponsor utamanya ada perusahaan bir raksasa dunia, Heineken, yang juga pendukung LGBT. Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Makanya ada politik di situ. Politik itu ini juga bukan dari perahu gerbang kita lagi. Kita udah coret, kita udah buang. Nggak bisa Anda bahwa X212 ini adalah pengkhianat. Saya menentang kalau memang ternyata loh kok disponsori oleh bir, loh kok disponsori oleh minuman keras, beralkohol, sekian persen bikin mabuk, loh kok disponsori LGBT, loh sementara saya selama ini marah sama hal-hal yang bersifat mabuk. Selain itu, ada juga perusahaan champagne dan wine. Senjata Anies yang selama ini politisasi agama, kini senjata itu makan tuannya. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Purwanto menyebut meski produsen yang menjadi sponsor merupakan sponsor global, panitia seharusnya melakukan evaluasi termasuk menyiasati alternatif kemungkinan lain terkait masalah sponsor. Ternyata ini Anies Baswedan yang digadang-gadang jadi presiden, punya hajat Formula E, kok disponsori oleh minuman keras ini. Jangan kaget. Di Indonesia sendiri, sebelum ada peraturan presiden tentang miras, kita sudah punya 3 pabrik yang memproduksi miras, yaitu PT Multibintang, PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, dan Bali High. Bahkan di PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, Pemprov DKI punya saham 26% loh. Sangat religius kan? Ya, saya akan protes, saya akan kritik, ya. Saya akan hajar habis-habisan, wallahu alam ya, bukan berarti saya sok suci ya. Anda bagian daripada pendukung penista agama. Secara agama munafik, secara pergerakan 212 Anda pengkhianat. Orang Indonesia ini emang aneh kok. Bilangnya negara religius, tapi ternyata impor minuman keras bisa nilainya triliunan gitu. Berarti yang minum miras di Indonesia ya banyak juga, cuman pada nggak mau ketahuan. Tapi kalau nanti terbukti ya tunggu tanggal mainnya. Kan beliau kan juga digadang-gadang jadi calon presiden kan. Pemprov DKI Jakarta diketahui memiliki saham di sebuah perusahaan bir yakni PT Delta Jakarta Tbk. Kita memiliki sebuah saham di BUMD, nilai saham yang ada di situ. Sahamnya kita punya 26,3%. Itu kira-kira 1,2 triliun. Bangsat kamu, haram, mabuk, minum itu haram. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan. Mana kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari Presiden. Majelis Ulama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap. Presiden Joko Widodo sempat menekan lampiran perizinan usaha pembuatan miras yang mengundang kecaman dari berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, ulama, organisasi hingga MUI yang menganggap hal itu tidak lazim diperlakukan di Indonesia. Hingga pada akhirnya, kemarin tepatnya pada Selasa 2 Maret 2021, Presiden Jokowi mencabut perizinan usaha minuman keras tersebut. Hal ini menuai apresiasi dari berbagai pihak. Setelah menerima masukan-masukan
dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi. Majelis Ulama menyampaikan apresiasi. Tentu, bagi kita yang cukup mengenal Presiden Jokowi, tidak akan menelan mentah-mentah kebijakan Presiden satu ini. Bisa saja itu merupakan langkah politik Jokowi untuk membongkar siapa-siapa atau institusi pemerintahan mana yang masih bersangkutan dengan perusahaan pembuat miras. Dan ternyata, pancingan Jokowi pun mendapatkan hasil. Umpan yang Jokowi pasang disambar oleh Pemprov DKI. Dan terbongkarlah semua permainan DKI Jakarta soal haram-haraman ini. Anies Baswedan yang sempat memainkan politik SARA dalam kampanyenya dahulu menjanjikan akan melepas 26% saham DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta. Namun ternyata hingga kini ia belum bisa menjualnya. Dan Anda cek saja fraksi mana, caleg mana yang memilih untuk meletakkan APBD-nya, uangnya ditaruh ke saham untuk berkegiatan produksi bir. Lagi-lagi rakyat Jakarta dibodohi dan dibohongi oleh pemimpin seiman satu itu. Selama Anies menjabat, Jakarta menggunakan uang hasil dividen dari kepemilikan saham di PT Delta tersebut. Dan baru terungkap akhir-akhir ini setelah Jokowi memberikan umpan pancingan berupa pelegalan izin investasi usaha tersebut. Sekali lagi, Jakarta dibuat kocar-kacir dengan terbongkarnya hal ini. Langkah cerdas Jokowi untuk membongkar sindikat kebobrokan bawahannya memang tidak diragukan lagi. Diketahui, baru-baru ini jadi perbincangan lagi adalah soal saham Pemda DKI Jakarta di pabrik bir bermerek angker PT Delta Jakarta Tbk sebesar 26,25%. Jelas, investasi di PT Delta Jakarta adalah investasi yang menguntungkan. Apalagi saat ini di tengah tekanan anggaran akibat pandemi. Bersyukurlah masih ada sumber pendapatan yang bisa meringankan beban APBD yang semakin tertekan terus. Kepemilikan saham DKI ini mencuat kembali seiring dengan pembahasan RUU larangan minuman beralkohol yang katanya berlangsung di Balek DPR RI. Sebagai informasi, posisi kepemilikan saham PT Delta Jakarta Tbk saat ini mayoritas atau pengendali dipegang oleh San Miguel asal Filipina sekitar 58%. Lalu Pemda DKI Jakarta sekitar 26% dan publik sekitar 15%. Dan setiap tahun rata-rata kita mendapatkan dividen jumlahnya sekitar 38 miliar. Pemasukan dari dividen itu sama kira-kira dengan pemasukan dari Alexis. Alexis 36 miliar per tahun. Ketika kita tutup Alexis, itu kita kekurangan uang menurun 36 miliar, tidak terasa di Jakarta. Bahkan ada desas-desus pula bahwa Pemda DKI Jakarta malah ingin menambah kepemilikan porsi sahamnya di perusahaan bir itu. Walau kabarnya telah dibantah oleh Pemda itu sendiri. Sekedar mengingatkan, argumen Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kala itu adalah bahwa Pemda DKI Jakarta dinilai kurang etis jika memiliki saham di perusahaan yang membuat bir lantaran mengandung alkohol. Dan ini tidak selaras dengan kampanye politik identitasnya. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta tidak akan merasa kehilangan banyak pendapatan daerah jika melepas kepemilikan saham di PT Delta Jakarta Tbk itu. Anies juga meremehkan dividen yang diberikan Delta Jakarta, yang katanya tidak seberapa jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang saat itu masih mencapai 89 triliun rupiah.